Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farana Syirah Ramadhani dengan NIM 235153071104142. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang menjadi pengganti UTS di matkul komputasi paralel. Nah, jadi di sini tugas kali ini adalah sebuah perkalian matriks berantai yang merupakan operasi fundamental dalam komputasi ilmiah. Nah, dalam tugas ini dihitung Y sama dengan A kali B kali C kali D kali E kali F kali G kali H dengan setiap matriks berukuran 5 kali 5. Lalu di sini pendekatan yang digunakan memisahkan dua aspek, yaitu validasi numerik dan orkestrasi proses. Validasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pipeline terhadap hasil baseline single process menggunakan NumPy. Lalu orkestrasi proses disusun agar mudah diamati. Kita langsung aja masuk ke pseudocode-nya. Di sini saya membuat pseudocode dengan ada main yang di dalam mainnya itu ada beberapa beberapa proses. Yang pertama ada A, ini inisialisasi. Di dalam inisialisasi itu ada membuat 8 matriks acak 5 kali 5 A sampai H, lalu membuat queue bersama untuk komunikasi antar proses, lalu mencatat waktu mulai atau bisa disebut dengan start time, lalu lalu di proses kedua ada tingkat ke satu, yaitu 4 proses paralel. Jadi di proses ini kita membuat proses dari P1 yaitu multiply worker yang isinya ada A, B, dan Q. Yang proses kedua ada multiply worker lagi C, D, Q, P3, E, F, Q, dan P4, G, H, Q. Lalu setelah itu dijalankan semua prosesnya dan ditunggu hingga semua selesai. Lalu setelah itu dapat diambil 4 hasil A, B, C, D, E, F, G, H dari Q. Lalu proses ketiga ada tingkat kedua, yang dimana itu dua proses paralel. Nah, dalam proses ini ada P5 yaitu multiply worker. Nah, tadi kan udah disatuin A, B, dan C, D, maka dari proses yang di sini um, multiply workernya itu A, B, C, D, dan Q. Lalu P6-nya itu ada E, F, G, H, dan Q. Setelah itu dijalankan lagi kedua prosesnya dan ditunggu hingga selesai. Lalu setelah itu diambillah dua hasil A, B, C, D, E, F, G, H dari Q. Lalu di proses keempat ada tingkat 3 atau final. Nah, di sini kita menghitung Y, yang Y sama dengan A, B, C, D kali E, F, G, H di proses utama. Lalu kita mencatat waktu selesai atau bisa disebut dengan end time. Lalu di proses kelima kita menempelkan hasil dengan cara hasil dari Y 5 kali 5-nya dicetak dalam matriks, lalu dicetak juga waktu komputasi paralel yang sama dengan end time dikurang start time. Lalu setelah itu di proses ke-6 kita membandingkan dengan komputasi sekuensial. Jadi kita mencatat waktu mulai sekuensialnya, lalu setelah itu dihitung ya sekuensialnya A dikali B, C, D, E, F, G, H, lalu itu kita mencatat juga waktu selesai sekuensialnya dan dihitung waktu sekuensial seperti yang tadi end time sekuensial dikurang start time sekuensial. Lalu di proses terakhir ini kita melakukan perbandingan. Perbandingannya itu kita ditampilkan waktu komputasi paralel, waktu komputasi sekuensial, dan rasio efisiensi. Rasio efisiensinya itu berupa waktu paralel dibagi waktu sekuensial. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan kode. Nah, di kode ini kita mengimport library terlebih dahulu. Di sini ada 3 library, yaitu NumPy atau NP digunakan untuk operasi matriks seperti perkalian, NP kali dot. Lalu sini ada multiprocessing, dia membuat beberapa proses berjalan paralel di CPU yang berbeda.
Lalu di sini kita ada library time, dia bergunanya untuk mencatat waktu mulai dan selesai. Lalu di fungsi selanjutnya ada fungsi worker. Nah, ini adalah fungsi yang dijalankan oleh setiap proses paralel. Jadi dia menerima dua matriks, lalu dihitung hasil perkaliannya, lalu mengirimkan hasilnya ke queue. Nah, di queue ini dia itu untuk komunikasi antar proses untuk mengumpulkan hasil. Lalu di sini kita ada inisialisasi di blok utama. Nah, ini ada if name, main, result queue, multiprocessing queue, matrix size. Nah, di sini if name sama dengan main itu untuk memastikan kodenya hanya dijalankan sekali di proses utama. Lalu di sini kan ada result queue, di sini untuk membuat queue untuk menampung hasil antar proses. Lalu kita juga membuat 8 matriks ini, 8 matriks acak berukuran 5 kali 5. Lalu di sini kita mencatat waktunya untuk menghitung durasi komputasi paralel. Lalu di selanjutnya ada tingkat 1 sampai 4 proses paralel. Nah, di sini kita membuat 4 proses paralel, yaitu di 4 proses paralelnya, paralel pertamanya itu ada A kali B, yang kedua ada C kali D, yang ketiga ada E kali F, yang keempat ada G kali H. Nah, di sini ada P start, itu untuk menjalankan prosesnya. Nah, di sini ada P join, itu untuk menunggu semua proses selesai. Nah, setelah selesai, hasil tiap proses dikumpulkan dari result queue yang menghasilkan 4 matriks hasil, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G, H. Lalu di sini ada tingkat 2, dua proses paralel. Nanti dari kode ini, jadi ada dari hasil tingkat yang pertama tadi, kan sudah ada hasilnya. Nah, dari hasil tersebut kita kalikan lagi, jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah kedua proses selesai, diambil hasilnya dari Q yang menghasilkan A, B, C, D, dan E, F, G, H. Lalu di sini ada tingkat 3, yaitu final multiplication. Nah, final multiplication ini adalah proses terakhir yang dilakukan di proses utama yang tidak paralel lagi. Y, NP result level 2, result level 2. Nah, terus setelah selesai, waktu akhirnya akan tercatat. Nah, di yang ini untuk menampilkan hasil dan waktu paralelnya. Karena ada print matriks hasilnya akhirnya print nol, maka nanti di outputnya akan eh, akan terlihat akan terlihat hasilnya sebuah matriks 5 kali 5 dari perhitungan sebelumnya. Menampilkan hasil matriks Y dengan ukuran 5 kali 5 dengan format rapi, juga menampilkan waktu komputasi paralel, end time, dan start time. Lalu di sini ada komputasi sekuensial, pembanding. Nah, di sini melakukan perkalian secara berurutan karena sekuensial ya. Jadi digunakan sebagai pembanding performa antara metode yang paralel dan sekuensial. Terus ini ada perbandingan efisiensi. Jadi kita menghitung efisiensi yang mana paralel kah atau sekuensial dengan kode tersebut untuk menghitung rasio efisiensi. Oh iya, dan juga sini ada notes. Biasanya hasilnya menunjukkan bahwa paralel lebih lambat untuk matriks kecil karena waktu membuat proses dan mengirim data lebih besar dibanding komputasi aktual. Ini ada kode full dan outputnya. Kita lihat di sini. Ini adalah matriks hasil Y 5 kali 5. Nah, matriksnya 5 kali 5. Lalu di sini juga ada waktu komputasinya berapa, secara paralel berapa, secara sekuensial berapa. Nah, di sini perbandingannya paralel 1 sekian lebih lambat.